Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Andri dari Riset pada malam ini akan memulai series webinar yang berjudul Can Geothermal Energy Accelerate Energy Transition Indonesia? Sebelum saya berikan ke Bang Takul, moderator akan menyampaikan sedikit story mengenai latar belakang energy transition di Indonesia, di mana melalui kesepakatan Paris yang terjadi pada tahun 2015, Indonesia merespon dengan meratifikasi kesepakatan Paris tersebut pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, di mana di dalamnya juga tertulis komitmen Indonesia untuk menurunkan sebesar 29% greenhouse gases atau carbon emission dari kegiatan bisnis as usual pada tahun 2030 dengan upaya sendiri, ataupun sebesar 41% dari kegiatan bisnis as usual pada tahun 2030 dengan bantuan negara lainnya. Aktivitas upaya dalam melakukan penurunan greenhouse gases ini mencakup pada 5 sektor, di mana 2 sektor utama itu adalah sektor kehutanan dan sektor energi. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan lebih jauh tantangan transition energy dalam upaya penurunan carbon emission ini. Kerangka hukumnya sendiri telah terbentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, di mana di situ tertuang kebijakan energi nasional dan terdapat porsi untuk upaya melakukan bauran energi pada tahun 2025 dan 2030. Penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan energi nasional ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, di mana beberapa poin penting yang ingin kita highlight di sini adalah upaya untuk melakukan bauran energi pada tahun 2025, di mana pada tahun 2025 tersebut terdapat 23% bauran energi yang berasal dari renewable atau energi baru terbarukan, dan kontribusi energi baru terbarukan sebesar 31% di tahun 2050. Ini mencoba memvisualisasikan target bauran energi yang tertulis pada RUN tersebut di tahun 2025 dan di tahun 2005. Namun pada saat 2019, kita dapat melihat bahwa bauran energi mix yang berasal dari renewable itu sebesar 9%. Dari bauran energi renewable 9% itu terdapat total installed capacity dari geothermal energy sebesar 2,1 gigawatt. Pada RUN tertulis untuk target 2025, total installed capacity dari geothermal adalah sebesar 7,2 gigawatt. Jadi masih terdapat 5 gigawatt gap antara 2019 dan 2025. Selanjutnya pada target 2050, kita harus mencapai total installed capacity dari pembangkit panas bumi sebesar 17,6 gigawatt. Sehingga kita di riset bersama teman-teman mahasiswa juga muncul pada pertanyaan bagaimana Indonesia mencapai bauran energi di tahun 2025. Selanjutnya, bagaimana peran geothermal energi dalam mencapai komitmen Indonesia pada emisi 2030, ataupun bagaimana apa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan geothermal. Nanti mungkin akan dapat didiskusikan lebih jauh. Kebetulan pada malam ini kita cukup beruntung karena akan didiskusikan oleh praktisi geothermal dari Star Energy, Bang Miftahul Khairi. Berikut adalah profile speakers pada malam kali ini. Bang Miftahul Khairi menamatkan S1 dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2005, dilanjutkan program master di University of Stavanger, sempat bekerja di Schlumberger, sempat bekerja di Statoil, Medco Energy, Chevron, dan sekarang Star Energy. Bang Takul juga pernah mendapatkan executive training dari University of Auckland dan leadership training dari INSEAD. Selanjutnya, mungkin kita persilakan Bang Takul untuk melanjutkan diskusi dan memberi penjelasan, Bang, terkait beberapa tantangan dan hambatan mungkin yang ada di industri geothermal. Silakan, Bang Takul. Ya. Di malam ini, saya coba memberikan perspektif dari praktisi geothermal, di mana geothermal memberikan kontribusinya untuk renewable energy yang tercapai di 2025 sebesar 23%. Sebelum saya mulai, mungkin saya akan memberikan our positions geothermal di dunia itu seperti apa. Di sini terlihat bahwa Indonesia merupakan top 10 produser dari geothermal, di mana di 2019, kalau kita berkaca di tahun 2015, Indonesia mengalami peningkatan additional capacity geothermal itu sebesar 729. Sebelumnya pemain-pemain lama seperti US, United States, Iceland, sama New Zealand itu berada di top produser geothermal. Namun Indonesia sudah mulai
mencoba untuk menambah terus produksi geothermalnya, dan sekarang berada di posisi kedua setelah US. Tujuannya jika roadmap yang dibuat itu terrealisasi, mudah-mudahan di 2025, di mana asumsi US peningkatan kapasitas produksinya tidak akan begitu besar, Indonesia bisa menyalip dan menjadi negara penghasil geothermal terbesar di dunia. Oleh karena itu, untuk saat ini mungkin saya akan memberikan perspektif dari sisi business development, kenapa proyek geothermal berjalan kurang begitu kelihatan, dan juga apa sih tantangan dan hambatan-hambatan yang dihadapi di industri geothermal. Saya mau memberikan sebuah preliminary introduction. Selama ini kan renewable energy selalu disandingkan sama fossil fuel, dalam hal ini oil, gas, natural gas, sama batu bara. Nah, untuk revenue stream, kita perlu mengetahui bahwa ada elemen-elemen yang harus diketahui untuk menghasilkan sebuah output, ya dalam hal ini minyak, listrik, di mana untuk mencapainya dibutuhkan sebuah usaha atau effort, perlu pembiayaan atau investasi agar bisa menghasilkan itu. Upstream di sini karakternya adalah dia harus punya sumur, di mana minyak yang ada di dalam bumi, gas di dalam bumi, dari subsurface kita sedot dan kita jual, kita ekspor, itu akan menghasilkan revenue. Bisa juga kita melakukan import dari oil dari luar, terus kita lakukan refinery processing, bisa menghasilkan beberapa produk seperti oli, fuel, transport, dan lain-lain, petrochemical, itu juga bisa menghasilkan revenue juga. Nah, karakter dari sumur-sumur yang ada di oil maupun gas itu sifatnya pada awal-awal selalu initial flow tinggi, namun akan mengalami declining yang cukup signifikan. Satu hal yang menjadi uncertainty adalah di pricing. Nah, revenue yang diperoleh dari minyak ini sangat ditentukan dari berapa banyak produksi minyak itu tersendiri maupun berapa banyaknya downstream produk yang dijual. Jadi, satu hal lagi adalah di mana pembelinya bisa bermacam-macam, baik dari tangan customer, perusahaan, maupun dari government. Lain halnya dengan renewable energy, di mana di situ ada hydro, air, solar, dan angin. Hydro, solar, dan angin itu tersedia in situ potensialnya. Di sini untuk cara bisnis scheme-nya adalah dia di mana energi feedstock itu tidak memerlukan biaya. Di sini source-nya tersedia di alam. Namun ada sisi negatifnya di mana dia sifatnya intermittent. Intermittent di sini adalah tidak konstan, di mana sangat tergantung sama kondisi peak. Untuk solar mungkin di siang hari dia bisa peak, namun di pagi hari maupun malam hari dia tidak menghasilkan apa-apa. Nah, dari renewable energi ini bisa langsung diintegrasikan ke power plant. Nah, ada kalanya karena produksi listrik kita lebih besar dari kebutuhan kita, gitu, kita bisa menyimpannya di baterai atau energi storage untuk bisa digunakan ketika posisi di mana kita tidak memproduksi listrik. Sementara untuk geothermal, dia hampir mirip dengan migas, dia mempunyai upstream sumur di sini. Dia harus membiayai atau membuat sumur, melakukan pengoboran, baik produksi maupun injections. Dan sifat dari lifting mechanism adalah secara natural, karena dia adalah hot water atau steam, mudah untuk terangkat ke atas. Untuk production-nya, dalam hal ini production sendiri adalah dari sisi generation-nya sendiri. Jadi ini sangat terikat sama megawatt install capacity yang disetujui sama PLN. Jadi secara revenue dia adalah konstan, karena berapapun kita mempunyai sumur atau berapapun kita punya pasokan supply, namun yang di-generate akan sama. Jadi sifatnya konstan setiap saat selama tidak ada penambahan additional capacity. Untuk customer atau buyer sendiri hanya single off-taker by PLN. Ini jadi sebuah tantangan tersendiri karena PLN akan selalu membandingkan biaya pokok penyediaan pembangkitan baik dari batu bara maupun dari renewable energy yang lain. Kebanyakan potensi geothermal itu berada di ring of fire, yang dimana posisinya adalah high elevation, dimana itu sangat erat dengan posisi di kehutanan, di forestry. Nah, inilah yang menjadi dilema juga antara regulasi untuk bisa mempunyai permit di penambangan panas bumi, tapi di sisi lain kita harus concern sama environmental. Nah, untuk panas bumi itu sendiri itu memiliki tarif yang sudah disepakati di awal. Jadi kondisi eksternal tidak mempengaruhi secara signifikan mengenai tarif. Jadi bisa dibilang secara bisnis certainty itu pasti, karena kita bisa memforecast tarifnya dan juga dia punya kontrak yang cukup panjang sebesar selama 30 tahun. Berikutnya, sebelum saya mulai, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, saya coba memetakan dari sisi 3 komponen. Yang pertama adalah scalability. Scalability ini adalah kita bisa melakukan scale up untuk energi ini. Terus ada kaitannya sama decarbonization, energi-energi mana yang sifatnya low carbon, dan energi-energi mana yang sifatnya renewable yang tersedia di alam. Nah, untuk geothermal sendiri,
itu berada di posisi dia renewable dan juga low carbon. Namun dia tidak bisa dilakukan scale up scalability karena sifatnya yang memang spesifik, potensi resource-nya di lokasi tertentu. Untuk wind, solar, sama hydro potensinya bisa dilakukan scale up tergantung dari alat yang dipasang, mau seberapa besar itu akan mengikuti dari electricity yang dihasilkan. Jadi kalau bisa saya simpulkan di sini, geothermal itu sangat ramah lingkungan ya, dari sisi strong security-nya, dia renewable, dia di samping itu emisi karbonnya sangat rendah dibanding yang lain, dan juga dia sangat environmental friendly. Jadi di kehutanan, di posisi lokasi kita berusaha untuk tidak memotong pohon seenaknya. Jadi beberapa pipa-pipa steam yang kita konstruksi itu melalui pohon-pohon. Jadi akan kita belokkan sedemikian mungkin untuk meminimalisir environmental impact dari adanya penambangan geothermal. Untuk reliability electricity ini, sustainability-nya, geothermal termasuk mempunyai capacity factor yang tinggi. Oleh karena itu dia best untuk base load. Dalam hal ini sebagai energi primer untuk mengenerate listrik. Jadi selama 24x7 dia bisa menghasilkan constant generations. Geothermal juga punya long lifetime lebih dari 30 tahun. Jika kita di tahun ke-5, tahun ke-10 ada penambahan kapasitas, itu akan terhitung kontrak renewal 30 tahun sejak power plant yang baru atau unit power plant yang diinstal. Jadi setiap ada penambahan akan memulai 30 tahun kontrak meskipun unit yang sebelumnya sudah 30 tahun. Untuk surface footprint tidak seperti solar maupun hidro yang besar-besar. Jadi geothermal hanya membutuhkan sumur dengan kepala sumur yang kecil, terus piping sama power plant. Dari sisi operating cost, tidak seperti migas, di mana kita harus melihat production from time to time, ada kendala atau enggak. Sumur di geothermal cukup stabil, tidak ada kendala, karena secara lifting dia naturally, bisa dalam hitungan bulan, dia biasanya tidak ada bermasalah. Geothermal dan juga hydro, itu dia mempunyai skema BOT. BOT di sini maksudnya adalah Build, Own, Operate, and Transfer. Jadi setelah kontrak selesai, pihak government dalam hal ini akan punya wewenang untuk memiliki dari aset tersebut. Namun ada peraturan terbaru untuk pembangunan panas bumi yang baru itu build on operate tanpa transfer. Jadi meaning adalah opportunity untuk bisa extend kontrak itu sangat memungkinkan. Terus selain itu adalah di geothermal antara PLN dan juga developer itu dijamin bahwa tarif itu harus menggunakan approach B2B negotiation. Jadi tidak bisa ditetapkan sepihak, jadi harus pakai approach B2B negotiation. Di samping banyaknya faktor positif dari geothermal, geothermal juga mempunyai beberapa challenge atau barrier yang harus kita ketahui. Di mana untuk pengembangan geothermal, khususnya yang greenfield, yang dari awal, dari tahap eksplorasi, ada beberapa resiko yang sebenarnya mirip dengan migas. Dari sisi resource, kita harus tahu berapa potensi kapasitas panas bumi, temperatur yang ada di bawah permukaan. Kita juga ada challenge mengenai kehutanan dan juga ESDM, EBTKE. Ada juga isu sosial karena ini berada di tempat hutan lindung dan hal-hal yang memang sifatnya sangat berpengaruh secara environmental maupun sosial. Terus mengenai megawatt yang terinstal itu sendiri sangat tergantung dari resource availability di lokasi tersebut. Jadi kalau memang di situ potensinya adalah cuma 50 megawatt, ya kita tidak bisa melakukan penambahan karena memang resource yang ada adalah sebesar itu. Jadi pengembangannya sangat tergantung berdasarkan potensi yang ada. Satu hal lagi yang perlu diketahui adalah proyek geothermal seperti yang tadi saya sampaikan, ada upstream yaitu berupa pembiayaan sumur, pengeboran, ada juga downstream yaitu kita harus membangun power plant. Jadi dari sisi tersebut dibandingkan migas, geothermal sangat membutuhkan investasi yang sangat besar di awal. Kenapa? Karena semua sumur dan power plant harus dibangun sehingga bisa mendeliver generation dan electricity ke PLN. Jadi ini yang menjadi hal yang cukup krusial karena dia butuh investasi yang sangat besar. Yang kedua adalah karena ada pengeboran dan juga ada konstruksi power plant tidak akan dibangun paralel terhadap pengeboran karena harus dipastikan dulu hasil dari pengeboran itu mengestimate kira-kira berapa potensi megawatt yang akan kita install. Dari situ memang konstruksi power plant harus menunggu hasil sampai kita bisa menentukan kepastian berapa megawatt yang akan diinstal. Jangan sampai ada isu oversize development. Jadi akan sangat rugi karena kita melakukan konstruksi yang melebihi dari kapasitasnya. Dari sisi tarif itu, pemerintah mengeluarkan benchmark price di mana tarif dari geothermal harus kompetitif dan tidak boleh melebihi dari regional biaya pokok penyediaan listrik. Nah, ini yang cukup menjadi bottleneck buat geothermal karena regional BBP yang ada sekarang itu berdasarkan
dari pembangkit-pembangkit listrik yang kebanyakan adalah berbahan bakar batu bara. Jadi akan angkat sangat susah untuk bisa kompetitif jika harus disandarkan terhadap benchmark ke harga PPP. Berikut adalah risk profile dari industri geothermal itu sendiri. Di sisi sebelah kanan kita bagi menjadi upstream, dalam hal ini adalah fokus ke steam field sama sumur. Di sisi sini adalah downstream, di sini fokus ke power plant. Jadi dari sisi resiko, kita harus memastikan resiko resource yang kita punya harus terkonfirmasi berapa megawatt yang berpotensi untuk bisa dikembangkan. Baru dari situ, informasi tersebut kita gunakan untuk melakukan konstruksi power plant. Nah, dari sini terlihat dari awal ketika tahap eksplorasi atau pendahuluan preliminary, resikonya sangat tinggi. Seiring berjalannya informasi dan konfirmasi hasil dari drilling, maka resiko itu lambat laun akan berkurang mengikuti dari informasi dan hasil dari pengeboran. Dari situ kita bisa tentukan berapa optimum megawatt yang akan kita lakukan pengembangan. Nah, setelah sudah mendapatkan kepastian, kita akhirnya melakukan final investment decision di situ untuk melakukan financing, melakukan pinjaman ke beberapa instansi finansial untuk bisa melakukan konstruksi dan pembangunan power plant maupun pengeboran untuk memenuhi pasokan supply power plant. Nah, di sini terlihat bahwa beberapa risiko mengikuti dari tahapan-tahapan tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk durasinya sendiri terlihat bahwa sangat panjang. Ini saya menggunakan tipikal pengembangan sekitar 7 tahun. Jadi untuk bisa mendapatkan revenue atau first electricity, kita harus melakukan serangkaian tahapan ini untuk bisa menghasilkan revenue di tahun ke-8. Nah, jadi sekali lagi bahwa resource di geothermal tidak terlihat dan sulit diakses, yang mana dia harus dilakukan konfirmasi dengan cara pengeboran. Baik juga kita harus tahu berapa kapasitas produksi sumur yang akan kita lakukan pengeboran. Terus sebisa mungkin karena risiko di awal tinggi, maka kita harus melakukan approach stepwise. Stepwise di sini dengan mekanisme bahwa kita akan memulai dengan low cost method. Kita ingin menggunakan informasi yang ada dengan biaya yang sangat murah. Nah, di sini kita bisa melakukan pengeboran slim hole yang dalam hal ini tidak standar, jadi lebih kecil, namun pada akhirnya kita hanya mendapatkan informasi dan tidak bisa kita lakukan produksi. Mungkin untuk awal-awal pengembangan sifatnya stepwise, kita akan melakukan injection strategi yang sederhana. Dalam hal ini, secara ideal kita butuh injection yang jauh dari area reservoir, sehingga apa yang kita injeksikan tidak akan mempengaruhi temperatur yang ada di reservoir. Namun pada awal-awal pengembangan, hal itu akan membutuhkan biaya yang besar dari sisi piping dan lain-lain. Jadi kita fokus ke short term injection dan membawa generation secepat mungkin, sehingga tidak perlu menyelesaikan full field development di tahun ke-8. Baru setelah kita sudah punya knowledge sama confidence level yang tinggi, baru habis itu kita melakukan additional installation untuk unit berikut. Resiko-resiko apa sih sebenarnya yang ada di geothermal yang harus kita pertimbangkan? Nah, berikut adalah detail hal-hal beberapa elemen-elemen yang harus kita pertimbangkan.